Berikut tim yang bagus dan tepat. Bagus secara attitude ya, perilaku. Tepat place-nya, penempatannya. Oke. Merekrut karyawan yang tepat. Anda perlu bagian apa? Apa saja cakupan kerjanya? Ini harus dideskripsikan duluan, ditulis duluan. Contoh misalkan begini. Kalau seorang copywriter, kira-kira cakupan kerjanya apa? Ngetik ya. Betul ya? Ngetik, terus habis itu postingkan kan? Ya, bisa jadi dia posting, mungkin yang posting orang lain karena perlu ada gambar. Iya kan? Ada desainer kan? Nah, jadi kalau seandainya ada perlu seorang yang copywriter, apakah cuma ngetik doang? Enggak kan? Bisa jadi mungkin dia ketikanya tidak benar-benar teliti, tapi kemampuan influence-nya dia melalui tulisan dia bagus. Bagaimana? Anda butuhnya teliti atau yang kemampuan influence tulisannya dia bagus? Ya. Tapi kembali lagi, influence-nya itu juga influence dalam bidang apa? Influence pas ngomong atau influence pas ketik? Ngerti ya? Ada orang yang gak pintar ngomong tapi jempolnya jago banget. Nah ini jempol quotient namanya. Saya berarti begitu. Saya lebih suka makanya melihat ciri-ciri keharusan dibandingkan testing gitu loh. Kadang-kadang testing itu yang repot tuh apa? Pas ada testing ini, yaitu ada sesuatu yang errornya apa? Anda itu jangan-jangan menginginkan sosok itu. Paham gak yang saya maksud? Jadi Anda bisa tidak jujur pada diri Anda sendiri. Oh, kelihatannya nih, misalkan kayak orang yang dominan tuh kayak dosa banget deh. Ngerti ya? Ya, Anda merasa begitu gak? Kadang-kadang ya, orang dominan ini kayak dosa banget gitu loh. Kayak jelek banget lah, tidak empatinya rendah kan gitu ya? Nah, Anda kepingin yang empatinya tinggi gitu loh. Padahal sebenarnya Anda tidak, empatinya nggak tinggi. Pernah pada saat saya testing nih ya, profil, program and filter NLP. Ada yang disebut dengan tipe internal sama eksternal. Internal itu adalah orang-orang yang menganggap perintah itu sebagai suatu informasi. Perhatikan baik-baik ya. Anda memerintah saya, oh itu informasi. Kalau eksternal, dibalik. Informasi adalah suatu perintah. Jadi dia gampang percaya sama orang, gampang ditipu. Ini makanya orang-orang yang gendam, bukan hipnosis sih, gendam tuh loh. Itu dia akan nyari orang-orang yang gampang di-influence. Yang gampang di-influence seperti itu. Paham ya? Yang gampang percaya sama orang gitu, cepet banget gitu loh. Nah, itu ada testingnya. Nanti kapan-kapan kalau pas kita kumpul gitu ya, kita tes lucu. Saya tes tuh. Apakah saya internal atau saya eksternal? Testing, ya, maksudnya apa? Eksternal tuh kurang mau mendengarkan orang lain gitu. Anda dengerin orang aja tuh, internal yang kurang mau mendengarkan orang lain. Anda dengerin orang tuh kayak capek gitu loh, ngerti ya? Kayak capek terus Anda nggak fokus aja. Apakah itu satu yang salah? Setelah kita nulis semuanya itu, terus dikumpulin kan, ini scoringnya, tapi dia ada scoringnya kan, jadi misalkan kayak 20, 70 ya. Nah ini misalkan internalnya 30, eksternalnya 70 atau sebaliknya. Ada scoringnya seperti gitu tuh. Nah, singkat cerita, saya testingnya saya tipe internal. Meskipun dikatakan tidak ada namanya eksternal murni, internal murni, dalam artian terhadap siapa. Anda di sini mungkin terhadap saya. Anda eksternal, Anda sedang belajar, Anda percaya sama saya mungkin, apalagi sudah diedifikasi misalnya begitu kan. Makanya saya tuh gak suka edifikasi. Saya gak suka ada video-video saya, wah saya setiap budi adalah saya gak suka kayak gitu. Terus masih CV-nya apa? Juragan aja, udah selesai. Bukan ustadz, bukan motivator, juragan aja. Baik ya. Nah pada saat saya dites, saya tipe internal. Terus saya ngeyel sama Pak Biwo, Pak, menurut saya eksternal Pak orangnya Pak. Nah itu makanya Pak Jaya adalah internal. Paham ya? Yang nggak paham siapa angkat tangan? Yang nggak paham siapa angkat tangan? Paham ya? Nah jadi begitu saya sudah ngeyel begitu, ya itu Pak Jaya internal. Paham nggak? Ya. Nah gitu loh, kadang-kadang kita tuh udah kita tes tuh ya, terus kita ngeyel kan. Makanya paling bagus tes itu, nggak usah dikasih tahu. Diomongin aja, ini tesnya buat penempatan ya. Kita cuma pengen tahu Anda itu nanti cocoknya di mana. Bukan masalah benar atau salah, ini nggak ada benar sama salah nih. Ini harus ada pengantar tesnya duluan nih. Jangan pas lagi tes nanti orang wah ini nista banget nih jadi dominan ya, kejam gitu ya. Gitu ya. Nah, cakupan kerja ini nanti ini akan menentukan ciri-ciri keharusannya dia tentang bawaan dasarnya atau bakatnya dia duluan, bukan minat ya. Terus pendidikan minimumnya apa? Ya tadi yang sudah saya bahas kan, SMU di 3 lebih susah di-upgrade dibandingkan
S1. Kenapa? S1 itu Anda, kalau yang benar ya, bukan yang diecek-ecek, itu Anda harus sampai lulus. Sisanya nggak usah sampai lulus, saya bilang begitu. Ya, jangan tersinggung nih UB nih kan. Tapi saya nggak ngerti sekarang yang kualitasnya yang lain-lain seperti apa. Nah, kenapa? Karena Anda di 3 tadi itu stresnya tinggi banget. Kemudian kan terbiasa dengan tugas-tugas, deadline, lulusnya susah nih. Meskipun ada masuknya mungkin gampang sekarang. Sekarang masuknya kan bisa bayar kan, jalur duit lah ya, bisa kan sekarang kan. Nah, tapi lulusnya susah tuh. Nah, S1 itu seperti itu. S1 itu Anda mau lulus cepat, ya Anda harus belajar. Nggak mau lulus cepat, ya usah belajar kan, begitu kan. Kalau di 3 sama SMA enggak, Anda di-push untuk lulus. Paham ya? Anda di-push untuk lulus. D3, mana ada D3 lulusnya 5 tahun D3. Kayaknya nggak pernah saya dengar seperti itu. Dipaksa di-push untuk lulus ya di 3 tahun itu. Dikarenakan itulah makanya kedewasaan belajarnya atau kesadaran belajarnya dia atau kemandirian belajarnya tidak tinggi. Ngerti ya maksudnya? Karena kemandirian belajarnya tidak tinggi, dia kemampuan upgrade-nya biasanya rendah. Ini bukan karakter loh teman-teman ya. Ada yang karakter seperti itu, tapi ini lebih cenderung karena lingkungan. Nah, dikarenakan itu juga, saya sebetulnya lebih memilih faktor-faktor yang gabungan antara karakter dasar orang itu plus lingkungan yang sekarang membentuk dia. Intinya adalah sekarang dia seperti apa, bukan pas dia lahir seperti apa. Paham nggak? Ngerti ya? Nah, saya lebih memilih seperti itu. Berarti kan baik-baik, kita jadi pengusaha kalau bisa lebih cepat gitu ya. Nggak usah pakai yang lama-lama gitu kan. Oke, adakah kompetensi teknis yang wajib? Ya, ini penting ya, nanti kita akan pisahkan antara yang namanya bagus dan tepat. Terus nanti untuk pembuatan training pun juga ada training dasar yang untuk semua level itu harus memiliki itu, ada yang training teknis. Baik, ciri-ciri keharusan itu yang saya pakai. Ini kata-kata saya, ciri-ciri keharusan. Saya lebih suka menggunakan ciri-ciri keharusan dibandingkan testing. Soalnya tim saya tidak ada yang saya tes semuanya. Ngerti ya? Meskipun saya punya testing dari SC udah lama, nggak ada yang saya tes semuanya. Ya, saya lebih suka sambil melatih intuisi saya, ya, dan melatih pas conversation begitu. Ya, saya lebih suka seperti gitu. Ya, nah, tapi ini nanti nggak bisa ada duplicate kepada tim Anda. Untuk tim Anda harus pakai testing, ya. Baik, pengalaman atau experience, ya ini juga penting menjadi perekrutan. Nah, hati-hati pada saat pembuatan ikan lowongan. Ikan lowongan ini seperti kayak umpan menarik ikan yang sevibrasi dengan umpan, ya. Jadi kan seringkali kita ngomong, wah ini ditawarkan yang macam-macam. Itu menarik vibrasi opportunisnya. Anda sendiri yang membuat itu. Mas, kenapa ya? Timku gini. Padahal udah kasih insentif apa macam-macam. Justru itu yang buat datang ikan itu gitu loh ya. Karena umpanmu sudah salah duluan. Baik, minat, bakat, keterampilan dan pendidikan. Ini biasa ya, umum ya. Terus first who dan what, buat saya who secara attitude ini sangat penting sekali. Saya neskan ya. Oke, ini contoh lah ya, iklan ya. Dicari, ya kamu bosku, kan gitu kan. Lulusan apapun, skill nggak penting, kerjaan cuma duduk aja, penghasilan besar, bonus halan-halan keluar angkasa, ya. Yang penting masih punya nyawa. Ternyata dia dijadikan apa? Hah? Ya dijadikan itu loh, bukan kelinci kurban, monyet percobaan yang buat ke Atriksa loh, nggak balik lagi. Sekali jalan doang tiketnya. Kalau di sana masih hidup ya alhamdulillah, ya. Nanti jadi Martians. Nah kadang kita ini membuat ikan lowongan, nggak sadar kan, insentif besar, penghasilan besar, ngerti nggak? Itu duluan. Coba, tapi mas, orang sales kan, selalu bilang gitu kan, orang sales kan, harusnya kan, nah kan gitu. Kita itu sebetulnya kita ini kan gini, sudah ada dalam ekosistem kapitalis, seolah-olah itu sebagai suatu kelumrahan bagi kita. Kita tidak punya keimanan untuk menggeser itu semuanya. Padahal sebenarnya kita bisa menggeser dari lingkungan yang kecil, dari lingkungan kerja kita, kalau kita mau. Cuman masalahnya apa? Anda nggak bisa setengah-setengah. Masih dalam hal itu, aku setuju nggak ngasih insentif besar. Ya, tapi dalam masalah pengajian menurut aku nggak penting juga sih pengajian. Nah, bisa begitu ya. Nah, buat aku malah aku lebih suka ngasih dia hiburan dugem. Nah, kan gitu ya. Nah, sama aja kali ya. Anda narik orang yang serupa. Apakah di tempat dugem Anda ketemu orang ya
Bukan berarti saya ngajak orang ke tempat dugem gitu ya. Mungkin dia terpaksa kerja di sana lain perkara. Ini maksudnya orang datang ke tempat dugem karena senang dugem gitu kan. Diskotik dan macam-macam biasa. Apakah orang itu bisa dikatakan orang yang agamis? Susah Anda ngomong. Nanti ya, apakah orang itu bisa dikatakan orang yang sangat sederhana dan hidupnya minimalis? Jarang, yakin jarang ditemukan gitu. Ngerti ya? Kontradiktif banget pastinya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Ini contoh nih ya. Teman-teman kemarin pas buat iklan lowongan, dicari divisi baru di Jogja. UBIS berencana membuat divisi traffic generator. Bagi Anda yang merasa sevisi dan sevibrasi dengan UB, ini sengaja saya menggunakan UB atau UBusiness biar dia cari sendirilah. Foto saya ngiklannya di tempat story saya. Kalau di story saya kemungkinan besar dia paham saya kan. Kalau nggak paham saya, follower saya paling yang nge-share gitu aja. Nah, silakan melihat lowongan khidmat tanda petik setelah ini yang di sebelah kanannya. Khidmat artinya bersedia menjadi pasukan UB alias gaji pas-pasan, kerjaan banyak, jam kerja gak jelas, bosnya galak. Ya, saya langsung yang akan memimpin dan membimbing Anda. Buktinya juga banyak tuh yang lamar loh. Saya heran loh. Ya, ayo. Sekarang Anda mau ngomong apa? Tapi kan itu kan karena Mas J, nah gitu kan? Lah, apa salahnya menjadi saya? Gitu. Nah, tapi kan Mas J kan terkenal tuh kalau boleh di breakdown lagi. Kata-kata terkenal itu maksudnya apa sih? Kredibilitas. Ya. Nah, kenapa Anda tidak ngomong kredibilitas juga? Iya enggak? Tapi kan aku tidak sampai dikenal banyak orang, followernya dikit. Enggak masalah. Dari follower yang kecil, lingkaran yang kecil, itu kita buat. Nanti ya, kita influence mereka. Paham enggak? Ya. Anda jangan kaget, mungkin nanti ini saya banyak ngomong teknis pun saya pasti akan balik ke fondasi lagi. Ya, ke value lagi. Ya. Karena memang tujuan saya begitu. Anda pulang, otaknya tercuci. Ya, value-nya bisa serupa. Ini saya suka nih, lihat iklan lowongan ini simple banget ya. Lepas dari masalah value dan lain-lain. Tapi simple kualifikasi dan job desk. Saya tutup perusahaannya. Ya. Nah, ini simple banget sih menurut saya. Pria, wanita, usia berapa. Berarti kan, ini kan SMK, berarti kan bawah kan. Kemampuan desain grafis, skill editing, foto dan video, aktif menggunakan media sosial, bisa foto video, domisili Bali, job desk-nya apa? Ya, merancang dan membuat konten untuk Instagram, Facebook, YouTube, mengelola akun medsos setiap hari, membalas DM, komen. Nah, ini jelas nih. Ya, ini yang simpel-simpel. Ya. Nah, ini contoh iklan. Menurut saya sudah cukup seperti gini. Setelah itu nanti masuk baru kita cek di lowongan-lowongannya. Nah, sekarang saya tanya lagi di sini, ini melanjutkannya tadi. Seringkali kan kita memberikan insentif yang besar untuk mereka yang bagian penjualan, betul tak? Nah, pertanyaannya apakah bagian penjualan itu berhak mendapatkan insentif yang lebih besar dibandingkan yang lain, kan begitu ya? Ya. Nah, kalau itu iya, apakah bagian administrasi, desain, program nggak penting atau nggak lebih penting atau tidak sama penting dari bagian penjualan? Ini loh, ya, ini akan jadi renungan value kita. Tapi Mas J, coba Mas J bisa gak cari orang yang berkualitas, tapi tidak dengan iming-iming seperti itu. Orang sales lagi. Karena kita itu sudah sering ketemu sama orang yang oportunis. Lingkungan kita oportunis, mungkin kita juga oportunis. Terus kita berpikir orang lain seperti kayak kita. Paham ya? Terus kita gak pede pada saat membuat lowongan itu. Wah, mana ada yang mau? Bener gak? Ya akhirnya kita dapat yang itu. Seperti orang yang kita duga itu. Coba kita begini. Ya, contoh begini ya. Pada saat mau gabung ke TFM pertama kali, siapa yang belum pernah tahu TFM sebelumnya, katakan. Oke, baik. Pak, boleh tahu informasi dari mana, Pak? Nama saya Diansa dari Lampung. Oh, sudah tahu informasi saya duluan. Sudah kenal Mas Jai, tapi TFM enggak kenal. Baik, yang belum kenal sama saya, belakang. Ya. Ya, nama saya Fahrul dari Bogor, Mas. Nah, kalau saya tahu TFM gara-gara lihat YouTube Mas J sama Kristina Lee. Jangan. Yang belum tahu, yang di forward dari teman-temannya. Oh dulu. Kalau dulu Ricky juga iya dulu. Ya, yang sekarang. Yang nggak tahu sebelumnya. Baik, Ricky aja deh, ya. Saya mau tanya, ya. Dari dokter mobil. Rick, dulu pas belum tahu ya, Rick ya. Ada pikiran negatif nggak sih, Rick? 3 hari
dikasih training, masuk gratis sih? Ada pikiran negatif nggak? Nggak ada sih Mas J. Nggak ada. Nggak ada kepikiran, wah ini jangan-jangan gitu ya. Nanti disuruh apa, atau multi level nanti jadi downline semuanya. Nggak ada. Iwan udah kenal sama aku sebelumnya waktu ikut TFM. Oke, baik, boleh Fatma. Dulu belum tahu sebelumnya. Sama sekali nggak tahu Mas J. Nah, nggak pernah tahu aku, terus waktu ikut TFM pertama kali kepikirannya apa? Waktu itu kan sempat lewat sini Mas J. Sempat lewat kan ada pampang-pampang. Oh kayaknya bagus nih gitu. Tapi itu siapa ya gitu? Sorry ya Mas J ya, waktu itu kayak gitu. Oh iya maaf Pak, cerita Christina kan beda. Aduh, Insya Allah itu TFM 2. Terus habis itu 5 hari gratis ya. Waktu itu 5 hari kan Mas J? Enggak. 5 hari. 5 hari. Oh iya TFM 2 ya? 5 hari ya. Ya udah gratis terus. Hah? Beneran nggak sih gitu? Beneran nggak sih gitu? Beneran nggak sih? Terus ada kepikiran yang negatif nggak? Enggak ada. Enggak. Bisa gini, oh nanti ini di prospek kah atau mungkin nanti enggak. jadi reseller gitu ya? Enggak ada ya? Baik ya. Nah, jadi alhamdulillah ya kalau gitu berarti Anda mungkin sudah pas gitu kan ya. Karena apa kan kadang masa sih hari gini ada yang gratis gitu kan, terus pulang nggak dikasih. Ada yang bagian berpikir gini loh, ada nih saya dengar di belakang yang ngomong gini, itu kan teman-teman kan database-nya Mas J nih, nanti paling juga di email blast jualin macam-macam ya. Saya kelihatannya ya sampai saat ini tidak pernah memerintah, setahu saya nggak pernah memerintahkan secara sadar suruh nge-blast teman-teman TFM jualin yang lain. Ngerti ya? Tapi saya akan mengamati memang teman-teman TFM yang ikut IKEM siapa ya? Yang ikut Kopdar siapa ya? Saya kepengen tahu. Soalnya apa? Sudah dapat ilmu di sini, lebih matang ya. Terus ngikut-ikut yang lain lagi nggak? Atau cuman teman-teman gretongan doang semuanya? Kalau yang gratis, yang bayar nggak mau. Ada yang begitu juga ya? Ya nggak? Nah, ada yang seperti gitu. Tapi kalau saya sampai sekarang tidak pernah menjualin ya selama TFM. Ya, soft sell pun nggak ada niatan sama sekali. Nggak ada niatan. Waktu itu pernah TFM 1, YA buka stand di Bandung kan, stand jualan kaos. Saya langsung tutup, nggak boleh. Saya bilang begitu. Meskipun jualan kaos atau menyebarin brosur. Ya, waktu itu ada Opin kan, ya, Opin tutup, semua tutup. Ya, nggak boleh jualan. Ya, nah ini yang saya ingatnya seperti itu. Nah, cuman memang di belakang ada yang ngomongin gitu tuh. Oh, tapi kan itu gratis pun juga kan jadi itu tuh nanti apa database buat Mas J. Aduh, aku kalau mau cari database nggak usah se-effortful seperti ini deh. Ngerti nggak? Ya, effortnya sampai 3 hari, 5 hari seperti itu capek banget tuh. Setiap tahun tuh dedekannya cuma buat nyiapin TFM. Ya, nah kenapa? Karena saya juga memaksakan diri saya untuk bertumbuh kan gitu loh. Ya. Baik, lanjut ya teman-teman ya. Nah bisa jadi sistem manajemen yang kita ikutin itu, yang saat ini, itu telah berkontribusi dalam sistem kapitalis. Ini yang makanya yang saya bilang sangat hati-hati banget memilih training, pelatihan, atau guru. Ya, kecuali value Anda sudah sangat kuat, Anda bisa memfilter. Ngerti ya? Memfilter, oke ini apa ambil ilmunya. Ya, tapi tidak ideologinya. Karena ideologinya mungkin sesat, mungkin ya materi oriented, profit oriented, gitu kan? Orang cuma dinilai sebagai produktif, nggak produktif, singkirkan, pecat. Ya, Anda mencat dia. Anda tahu nggak kalau dia punya keluarga segala? Saya pernah dulu mencat orang nggak jujur tadi yang Anda katakan, nggak jujur, maling itu berarti nggak jujur dong? Belum tentu. Ayah saya juga sering mengatakan begini, nggak semua orang yang maling itu ya, itu karena ketidakjujuran dia. Bisa jadi mungkin dia karena kepepet. Makanya harus ada justifikasi. Nanti ada film Omar. Kisah film Omar yang seseorang yang maling atau motong ini ya, onta misalnya, motong onta majikannya yang malah dihukum. Kenapa? Ya karena nggak dikasih makan gitu, dia kepepet banget sudah. Paham ya? Makanya jadi pimpinan kita benar-benar harus ngerti kondisi kebutuhannya mereka itu seperti apa gitu. Ya itu kan amanah kita sebagai pemimpin kan. Makanya jangan cuma sekedar ini sapi perah saya nih, rumusa ya, kerja rodi semuanya ya. Buat apa? Biar saya kaya. Kan begitu. Saya harus kaya masih untuk mensejahterakan banyak orang. Biasanya orang ngomong kayak gini. Itu kalau udah kaya pun, persentase buat karyawan itu kecil banget. Buat dia gede banget. Benar nggak? Baik, lanjut. Tes administrasi bagus ya, 360 derajat terutama dari medsos ya.
Dari medsos ini banyak kita bisa lihat. Ini kita beruntungnya sekarang itu malah lebih gampang untuk menilai seseorang. Tapi tidak berarti akurat ya. Ini nilai negatifnya loh, bukan nilai positifnya. Sebetulnya Anda yang kelihatan positif di medsos pun juga itu kan banyak yang fake. Bukan akunnya fake loh, orangnya fake. Serius ya. Makanya susah untuk menemukan role model dalam medsos. Lebih gampang menilai seperti kayak Christina yang belak-belakan ceplos-ceplos kayak gitu ya, dibanding yang profilnya kayak alim-alim banget loh. Anda lebih susah gitu. Lebih gampang yang nyeplos yang marah-marah gitu masih lebih mudah ya. Nah, makanya saya mengatakan Anda milih role model sekarang di tempat sosial media, beratnya minta ampun. Apa yang terlihat kemungkinan besarnya tidak terjadi atau beda dengan kenyataan aslinya. Baik, kalau Anda di medsos, Anda bisa melihat frekuensi posting. Ini buat apa? Seberapa alay gitu ya? Tergantung dia sebagai apa, influencer atau apa ya. Nah, frekuensi posting buat apa juga? Tergantung. Kalau dia kerjaannya bagian posting mah oke-oke aja sih ya. Kalau dia kerjaannya, misalkan dia bagian admin, posting admin, bukan admin CS gitu ya, administrasi gitu, accounting gitu, posting terus. Orang accounting ya masih mending posting. Orang finance atau kasir, jangan yang sering posting. Ngerti ya? Kenapa? Extrovert dia. Ya, hati-hati sama orang-orang yang pakai pakaian colorful. Ya, kayak mami dede. Ya, misalkan beranilah gitu ya, berbunga-bunga dan macam-macam begitu. Itu adalah orang yang susah untuk megang duit. Benar atau salah saya? Hah? Benar. Ada dua macam orang yang susah megang duit loh. Satu belanja, kedua nolong orang. Ada dua macam. Ini satu bisa pragmatis, ya, atau steadiness tadi. Satu lagi adalah orang yang influence. Ngerti ya? Kalau yang influence, nah itu dia memang gemar belanja, hebring, cheerful. Oke, baik. Vibrasi bahasa. Bahasanya dia, kalau Anda perhatikan baik-baik nanti ya, kalau orang bilang namanya micro expression, ini micro language. Ada yang mau dibedah nggak? Vibrasi bahasanya. Saya mau ngasih contoh di sini kayak, aduh nanti ketahuan orangnya nggak? Ya, jadi vibrasi bahasanya seorang itu ketahuan, orang ini misalkan contohnya, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain secara tidak langsung. Kelihatan begitu. Soalnya kayak, ini ngasih motivasi nih. Padahal motivasinya dia itu sedang jelekin orang lain atau nyalahin orang lain. Paham nggak? Atau sedang nyinyir, ngerti ya? Oke. Nah, tahu dari mana Mas Ji? Kata saya, kata Anda, itu ketahuan. Dia lebih banyak ke saya atau ke Anda? Kalau bicara masalah kekurangan. Kalau bicara masalah nasihat dulu maksudnya. Nasihat lebih banyak ke saya atau ke Anda? Kalau Anda menasihati orang yang posting tentang nasihat, tapi menggunakan kata-kata Anda, kadang kita yang baca gini, lo kali bukan gua, kan gitu ya. Ini vibrasi loh. Harus hati-hati, orang-orang seperti gini, memang nggak salah juga. Dia mungkin orang yang dominan mungkin, ya. Nah, tapi dia ketahuan kan, oh nggak cocok di bagian ini. Baik, proaktivitas, artinya apa? Dia proaktivitas itu tadi itu yang menyalahkan tidak menyalahkan sebenarnya termasuk bagian dari proaktivitas tanggung jawab ya, koreksi diri ya, atau menyalahkan akurasi berita. Ini sering nge-share ini enggak? Kalau orang yang sering nge-share hoax ya, lambe turah, wah sudahlah, mendingan jangan diambil. Ya, nah ini nanti ketahuan dari followingnya juga sebetulnya. Ya, ini risetnya Salman tuh. Jadi Salman riset ya, pada saat dia masih di Sarki ya, cicilan syariah kan. Ya, nah Salman meriset ternyata orang-orang yang follow akun lambe turah, Raffi Nagita, yang Lex, siapa lagi? Aukarin, terus Princess Syahrini. Ternyata orang-orang itu adalah yang kreditnya paling sering macet. Itu risetnya dia. Nah, mereka-mereka yang follow para ustadz itu, terus akun-akun X-Bank ya? X-Bank Indonesia. Terus ustadz siapa? Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat, dan sebagainya Mas. Jadi ceritanya pas dulu
belum pakai media sosial, pas saya ikut TFM 3 kan belajar reprofiling ya Mas ya. Terus dari sana di aplikasi saya minta mereka input Instagram, link Instagram sama link Facebook, terus minta teman buat bongkarin satu-satu. Jadi ada semacam akun stalker yang bukain akun-akun mereka. Dari sana ternyata punya kesamaan Mas, yang macet-macet tadi itu ya sederhananya yang mereka follow adalah konsumsi mereka sehari-hari, yang buka aurat dan sebagainya. Oh iya, relate ternyata teman-teman yang seneng lihat yang kayak gitu ternyata gak lancar. Yang seneng-seneng konten motivasi, konten agama punya kecenderungan lebih lancar, kurang lebih seperti itu sih Mas nalarnya. Gitu ya. Jadi besok kalau Anda mau kredit ya, unfollow semua akun-akunnya tadi itu. Gitu ya. Ini penting banget ya. Nah, ini selfie sama wifi berbeda sama, ngerti ya? Paham ya? Kalau orang itu ya ada orang-orang yang posting dirinya terus, kemungkinan besar egonya dia tinggi banget. Sudahlah. Ya, saya nggak ngomong masalah narsis ya. Tapi keakuannya itu loh tinggi banget. Ya, susah untuk empati dengerin orang nanti bagian CS kayak gitu, jangan. CS jangan seperti gitu. Itu mungkin ya, dia bagian desainer atau apa mungkin masih bisa. Tapi kalau bagian CS nggak bisa. Ya, baik ya. Nah, followingnya, nah ini following itu kan jadi orang yang akan masuk ke dalam bawah sadarnya dia. Nah ini penting banget ya. Jadi kan jadi role modelnya dia. Terus informasi yang didapatkan apa? Jadi kalau saya sering mengatakan gini, belief system, database informasi, ya, belief system itu mengaruhi value. Role model Anda yang Anda follow, nanti value-nya akan masuk ke tempat Anda. Oke, atau belief systemnya mempengaruhi Anda. Kedua, kalau Anda follow, misalkan katakanlah akun-akun apa sih? Akun-akun yang banyak hoaxnya atau banyak kebencian itu apa sih? Ya kayak Abiturah lah gitu. Ini kan akun informasi. Ngerti ya? Akun informasinya seperti itu, gosip-gosip seperti itu, ada memberikan database informasi yang tidak akurat. Ngerti ya? Nah, ini penting banget. Terus kemudian, apakah dia foto-foto akun hobi atau tidak? Hobi juga mempengaruhi juga. Ya, jam produktifnya dia, aktivitas. Anda kan di activity kan, itu stalking juga aktivitinya. Wah, kok dia kok aktivitasnya kok nge-like orang ini. Mungkin dia tidak posting, tapi dia nge-like, komen. Ketahuan kan di aktivitasnya? Hah? Sudah dihapus ya? Wow, saya baru tahu nih dia. Berapa lama? Belum ya? Saya soalnya kemarin pas jalan ke TFM, saya udah 10 hari, saya off-kan kan. Kemarin baru saya on-kan lagi baru semalam. Nah, ya, wah itu sebenarnya bagus banget tuh untuk menilai seorang. Ya, kadang saya bingung juga, masih udah on, nah gitu kan? Oh, saya tahu ya. Tadi like sih itu. Makanya sekarang tuh saya kalau melihat suatu akun menarik, nggak saya like. Di blog ya, nggak saya like, nggak komen. Ini juga penting banget loh. Ini psikologi kita loh, teman-teman ya. Kita pas melihat ya akun, misalnya gini, Anda melihat akun saya lah gitu. Jangan akun saya lah. Nggak apa akun saya duluan. Nah, Anda lihat akun saya, postingannya bagus. Anda kayak seolah punya moral obligation untuk nge-like kan? Iya nggak? Kalau nggak nge-like kelihatannya kok aku dosa deh. Gitu nggak? Ada yang gitu nggak? Itu bahaya loh. Terus, wah ini bagus nih, aku share ah. Ada yang gitu nggak? Hati-hati, ada orang yang enakan sama orang. Ngerti ya? Orang yang gampang seperti itu orang yang enakan sama orang. Nah sekarang kalau saya gini, bagus nih, antar juga. Makanya gitu kan? Lihat punya Christina Lee. Wah, posting, nggak tak like. Apalagi kalau nyebut saya itu paling nggak suka gini. Kalau saya gini, kalau saya dipuji, saya akan saya share. Udah itu aja. Ya, saya tidak akan nge-share pujian saya. Ngerti ya? Nanti membuat diri saya tambah sombong. Orang dipuji kok nge-share punya diri sendiri, lucu kan? Ya nggak? Nah, kalau dikritik, mungkin saya share. Kalau nggak saya blok. Aktivitas, jam produktif, tersering dengan siapa? Atau enggak pas dia posting juga iya, story juga iya, ya. Terus ngefansnya ke siapa kan gitu ya? Ini kan ketahuan. Tadi ya harus activity-nya diadain lagi deh, biar enak. Baik, wawancara umum. Wawancara ada dua makna teman-teman. Satu untuk mendapatkan jawaban, kedua untuk mengamati cara dia menjawab. Paham nggak? Ya, jadi ini penting banget ya kalau saya nih, kayak tadi kan saya ngajak wawancara kan, itu cuma untuk mengamati cara dia berbicara.
speednya dia, mengalir atau kelembutannya dia, ya, softnya atau kelembutannya begitu, penekanan tidak penekanan, kata-kata yang dipilih, kehati-hatian dalam menjawab, itu ketahuan orangnya seperti apa. Salman compliance. Oke. Nah jelas cara menjawabnya, betul? Nah ini Om Adi, mana Om Adi? Ya, dia kalau jawab, dia nyeplosnya mesti lama Om. Ya, soalnya Pak tadi suruh jawab aja, dia nggak langsung plek gitu Om. Dia mikirnya kesana kemari duluan kan, jelasin duluan kan. Nah itu ada dua macam juga, yang jelasin ke belakang itu ada dua macam. Satu prosedural, satu berpikirnya memang gini, dia hati-hati, ya, dia hati-hati, dia pas mau jawab harus ini nyangkut sana nih, sebentar, ini informasi nyangkut ke sini, ini nyangkut ke sini, ini nyangkut ke sini. Nah supaya menghasilkan akurasi, ada dua macam. Orang yang menunda pun juga ada dua macam. Orang yang menunda karena sebentar nih, ini belum sempurna, belum ada ini, belum ada gitu. Ya, itu berdua, Mas ya, yang jenggotan sama Salman itu mirip, kan? Ya, jadi menundanya sering nunda kerjaan Mas, tapi untuk kesempurnaan. Ya, sebentar ini belum, nanti ini belum sempurna nih, jangan disapit duluan nih. Ya, nah, yang satu lagi, kalau bisa besok karena kenapa harus sekarang? Gitu ya, Ki ya? Ya, Ki. A part of learning is identifying the problem. Jadi bagian dari pembelajaran adalah mengidentifikasi permasalahan. Saya ngomong begini bukan berarti saya menjelekkan Lucky, tidak. Terus kalau kayak Lucky itu cocoknya bagian apa? Sudahlah. Produksi bisa, CS bisa. Ya, pokoknya bagian yang saran saya, kalau dia tapi ada unsur yang lain, pembentuk yang lain ya, kemungkinan besar sih buat PR ya, itu masih bisa. Ya, PR itu cocok. Tapi nggak cocok akurasi Anda. Ya, terus ngedrive orang atau jadi mandor, jangan. Dia gampang dibohongin orang. Ya, nanti dia didrive sama karyawannya, dia sama anak buahnya gitu. Jangan di bagian situ. Jangan bagian purchasing, pembelian, nggak enakan juga. Bagian pemasaran susah ngapus. Bisa ya? Ya gitu. Nah, jadi kita harus ngerti orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan gitu. Kayak saya, sama, saya nggak sabaran. Kalau bagian sales, saya bisa nge-push. PR, no way. Saya PR langsung dengerin. Boleh nggak Mbak? To the point langsung ya. Kan bisa saya gitu kan tuh. Ya, saya kalau lihat orang apa ya, ngeritik UB berlebihan begitu. Ini siapa sih orangnya nih? Udah dicegah dulu aja sebentar. Gak boleh ngajarin CS begini nih. Ya. Nah, untung CS kayak Vinda kan masih sabar kan. Sebab kalau kayak aku gitu, wah sudah tak lepak-lepak duluan dah. Kamu bayar cuma sedikit aja, ngomongnya banyak banget kamu ya. Udah saya gitu kan tuh. Ya. Pernah waktu itu juga saya udah pas awal-awal gak betah saya kan. Ya saya gitu kan, gak betah saya gitu kan. Gini, ya, saya itu gak suka nyendat rezekinya orang. Kalau menurut Anda, di tempat lain ada yang lebih bagus daripada UB, yang layak Anda bayar, Anda pindah aja. Saya mau gitu, ya pindah aja, saya seneng kok. Kalau Anda mau ngasih masukan, saya terima. Tapi tidak cacian, saya gitu kan. Langsung, oh maaf Mas Ji, sebetulnya UB ini udah yang terbaik kok Mas Ji. Wah dia luluh dia. Akhirnya dia jadi militan sama kita. Ada seperti gitu. Benar, saya gitu dia. Di grup itu. Saya gak dongkol soalnya, gak betah saya. Baik ya. Soalnya dia nyepet tuh kan. Baik. Nah contoh ini. Boleh tahu nama Anda siapa? Ini pas jawab. Ya. Anda amati. Ada satu teknik yang disebut namanya kalibrasi atau calibration dalam NLP. Calibration itu intinya seperti kayak lie detector. Mendeteksi pada saat dia menjawab pertanyaan yang sifatnya iya sama menjawab yang pertanyaan yang sifatnya tidak, menjawab sesuatu yang dia sukai, menjawab sesuatu yang dia tidak sukai. Anda rekam micro expressinya dia seperti apa. Gampangan rekam micro expression itu gini loh, jangan diamati gini. Boleh tahu Mas namanya siapa? Saya sebentar ini. Asli dari Palembang ya? Bukannya seperti itu. Ianya seperti apa? Bukannya tidak. Sebentar, Mas. Di sini sebentar, Mas ini usia kan sekitar 30-an paling. Nah, ianya seperti apa direkam. Nah, kalau kita lihat di informasi di sini, kan ini. Jadi Mas namanya Mas Afri betul ya? Nah, aslinya dari
Kita lihat Mas dari Depok ya, betul ya? Nah, kita lihat ianya 2 kali, 3 kali, 4 kali ianya. Terus nanti kita kasih suatu pertanyaan yang jawabannya 3. Oke, jadi Mas sekolah di Brawijaya ya? Bukan, direkam bukannya seperti apa? Nanti ya? Paham ya? Jadi jawaban ianya bukannya seperti apa? Nanti Anda setelah itu bisa menanyakan suatu pertanyaan yang jawabannya tidak perlu Anda tahu ya atau tidak, atau Anda nggak ngelihat, nggak dengar suaranya, tapi Anda bisa melihat dari mikro ekspresinya dia jawab iya atau tidak. Paham nggak dimaksud? Jadi sebetulnya pertanyaan ini kadang-kadang nggak banget penting, yang lebih penting cara menjawabnya. Paham ya? Anda kalau perhatikan baik-baik, polisi itu kalau menginterogasi Anda, itu kan dicek konsistensi jawaban, benar nggak? Saya ini, terus nih, loh kan tadi Bapak udah tanya? Iya, oh ya, saya tanya ya. Jawabannya apa dia? Saya lupa. Tanya lagi, gini. Ada yang mendekati yang sifatnya kontroversi gitu. Misalkan ada jam sekian, ada di sini, terus jam yang sama, ada di sebelah sana. Ini kan kontroversi. Keduanya salah, atau salah satu benar. Tidak mungkin keduanya benar. Paham ya? Kontradiksi. Kontradiksi. Oke ya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini seringkali bukan karena pertanyaannya, tapi karena cara menjawabnya itu lebih penting. Ya, baik. Di sini saya masukkan wawancara umum termasuk makna sukses itu sendiri. Ini penting banget untuk mengetahui seberapa dalam ya value-nya seseorang. Yang kita tanya, misalkan ini kan seperti nama Anda, pendidikan itu adalah pembuka aja. Terus yang penting kan pertanyaannya ada di sini nih. Apa arti sukses bagi Anda? Nah, setelah itu kan baru kelanjutan cita-cita Anda ini untuk mengetahui. Tidak selalu ya orang kan bisa menjawab seperti gini. Kadang-kadang juga menjawab tidak jelas gitu kan. Contoh tuh ya, saya punya tim berkualitas banget namanya Hasna. Hasna itu istrinya Yudi ya sekarang ya, jadi nikah buat kita. Itu kalau ditanya cita-citamu apa? Belum tahu Bapak. Paling ya cuma gini, kayak profesional saja gitu ya. Mau jadi profesional gitu kan, atau mungkin mau jadi saintis atau apa, gak benar jelas. Bukan berarti itu gak baik loh. Ya, kadang kita perlu orang supporter, memang kayak gitu tuh. Orang-orang supporter. Jadi kayak ditanya keahlian atau apa, nggak jawab juga. Tanya gaji pun nggak jawab juga. Nyerahkan kepada kita. Saya punya contoh-contoh yang cerita yang lucu tentang masalah Hasna teman-teman ya. Jadi kan dia kan Hasna ini setelah saya terima, yang pertama gini, pada saat saya terima dia cuma bilang begini, yang saya ingat tuh ya, dia bilang begini, saya bukan orang yang kreatif Bapak, cuman saya orang yang mau belajar, kalau dikasih kesempatan saya akan belajar, cuman gitu aja, selesai. Tapi yang saya lihat apa, ITB men lulusannya, teknik industri, mereka bukan sembarangan orang kan, boleh lulus kan, Salman juga ITB, teknik fisika lagi, nah jadi nggak mungkin kayak sampai lulus dari ITB itu kayak terus bego tuh jarang banget ya. Saya tuh sampai cita-cita SD tuh cita-cita saya tulis ITB, ABRI saya tulis begitu. Cita-cita sampai ITB luar biasa. Baik, nah terus ya apa arti sukses bagi Anda? Apa cita-cita Anda? Ini cuman buat menanyakan makna suksesnya kalau sudah ada. Kalau pas ternyata dia ada, kita tanyakan nih. Kenapa mau jadi itu? Gitu ya? Nah ini kan lebih mendalam lagi. Kenapa mau jadi ini? Misalnya dia bilang gini, mau jadi pengusaha, kenapa mau jadi pengusaha? Ya kan jawabannya bisa macam-macam loh. Mungkin yang jujur banget mungkin bisa jadi dia jawab, ya mau kaya aja. Gitu ya. Nanti biasanya jawabnya yang justru malah yang banyak klasik malah biar bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau mau bermanfaat bagi orang lain nanti tidak harus jadi pengusaha. Iya nggak? Benar nggak? Nggak harus jadi pengusaha. Kalau mau jadi bermanfaat bagi orang lain, ya. Anda jadi AC itu bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Ya. Gitu ya. Jadi kan bisa juga dokter juga bermanfaat bagi orang lain. Benar nggak? Kadang ini nggak buat saya akan kejar. Nggak juga jadi pengusaha bermanfaat bagi orang lain. Banyak pengusaha yang justru malah tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu kapitalis, para pengusaha-pengusaha dibalik para politikus, malah pengusaha negara atau isinya. Ya, coba jawabannya dia seperti apa? Iya nggak? Ayo, ada yang bilang jadi pengusaha buat biar bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan saya itu loh, benarkah pengusaha bermanfaat bagi orang lain? Belum tentu ya. Nanti pulang dari sini nggak jadi pengusaha KB, jadi AC nanti.
Oke, ya. Nah, kalau seandainya dia menjawab seperti itu, dia mau jadi ini, kemudian misalkan lah yang mau jadi pengusaha, apa mau jadi pengusaha? Ya, dari dulu ceritanya seperti itu Pak, suka dagang, dia bilang gitu. Oke. Nah, terus kita tanya lagi nanti, gimana kamu jalanmu mau menuju ke sana? Bagaimana? Kenapa kamu sekarang lama kerja tempat saya? Iya Pak, saya kepengen cari pengalaman dulu. Oh, pengalaman di bidang apa? Kan begitu ya? Ini kita kejar. Nah nanti wawancara ini gunanya buat apa? Salah satunya kalau misalkan nih ya, dia beneran mau jadi pengusaha misalkan di bidang apa? Saya rencana mau ini Pak, langsung. Jadi dia cepat nih jawabnya udah jelas kan? Saya kepengen ini Pak, membuat fashion online kan gitu. Oke, good. Usaha muslim, iya, gitu. Nah, menurut kamu ilmu apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung visi bisnismu itu? Kan begitu ya? Nah, atau cita-citamu itu? Oh iya Pak, ya ini Pak, saya mau belajar pemasaran nih. Terus kan kebetulan di tempatnya Yuk Bisnis ini kan toko online nih, jadi saya mau belajar nih pemasaran online. Terus kedua saya mau belajar manajemen, bisa begitu. Ya ini acak aja, saya mau belajar ini, mau belajar itu. Nah, dan macam-macam. Oke, baik. Terus kamu sendiri mau mulai dari mana? Kan kita tanya begitu nih. Ya, ini gunanya buat apa? Sebetulnya kita ingin menanyakan kepada dia supaya dia datang ke tempat kita, kerja di tempat kita bukan untuk kita dan bukan untuk mencari gaji. Paham ya? Nah, nanti pertanyaan berlanjut. Misalnya, oh iya Pak, saya pengen belajar tentang masalah pemasaran duluan Pak. Oke, pemasaran ada macam-macam nih, ya. Ada bagian CS-nya juga pemasaran, ya. Bagian iklan juga pemasaran, copywriting juga pemasaran. Yang mana nih? Bagian admin sosial media juga pemasaran juga. Itu Pak, saya mau belajar itu semuanya Pak. Baik. Yang mana duluan? Saya serahkan sama Bapak. Baik. Kamu punya target nggak kira-kira berapa tahun kamu akan lulus dari sini dan menjadi pengusaha? Target saya 2 tahun Pak. 2 tahun itu waktu yang sangat singkat untuk belajar loh. Nah, kalau kamu masuk Senin sampai Jumat, kejar kamu. Atau kamu cuma kerja Senin sampai Jumat, kejar kamu. 2 tahun untuk belajar semua itu. Ya. Itu Kevin aja belajar sama saya itu udah 10 tahun misalnya gitu kan. Masih belum bisa ngiklan. Nah, bisa ya. Ini contoh aja ya. Nah, jadi nanti kita tanya sama dia lagi. Oke, baik. 2 tahun ya. Kamu di sini ya bisa buang waktumu nih ya. Baik, kamu tak tempatkan di bagian CS dulu karena kita lagi butuh CS. Kamu bersedia? Oh Pak, bersedia Pak. Nah, di CS kamu tahu nggak kerjaanmu job desk-nya apa? Kira-kira paham sih Pak. Jawab customer gini itu macam-macam. Menurut kamu tuh penting nggak buat perjalananmu? Penting sekali Pak. Kalau itu penting, berarti kamu melihat ini sebagai suatu pembelajaran buat kamu nggak? Oh iya Pak, ilmu Pak. Kalau begitu, kamu di sini belajar ya, bukan kerja kontraknya. Maksudnya Pak, tetap tak bayar gajimu sih. Kan gitu kan, misalnya begitu ya, tetap saya bayar sih gajimu. Ya, jangan takut, tetap bayar. Nah, nanti wawancara dilanjut ke tempat expectation salary dan macam-macam. Tapi intinya adalah kamu datang kemari untuk belajar. Kamu bukan datang kemari untuk bekerja. Kalau kamu datang kemari untuk belajar, kamu mau lulus kumlot atau mau lulus kolot yang lama-lama? Kumlot Pak, kumlot. Baik, kumlotnya kan kalau 2 tahun itu total semuanya ya. Nah, kamu berarti harus kerja ekstra nih. Ya, atau belajar ekstra. Dan kalau kamu memang beneran mau belajar, kamu gak perlu aku awasin dong. Iya. Nah gitu loh ya. Ini kira-kira wawancaranya seperti gitu. Artinya apa? Kita sadarkan dia menjawab sendiri, kita sadarkan dia bahwa dia datang ke tempat kita bukan untuk bekerja, tapi untuk belajar. Paham ya? Kalau dia belajar, berarti dia dikasih gaji, harusnya dia bersyukur kan? Saya bisa ngomong seperti ini mana? Karena dulu saya juga seperti itu. Ya, jadi ingat, saya ditanya oleh bos saya di Astra. Jadi kamu cita-cita mau jadi apa? Pengusaha Pak. Mau jadi pengusaha? Nah, kalau kamu jadi pengusaha, ngapain kamu kerja di sini? Ya, saya kan belum punya pengalaman Pak. Saya benar-benar gampang, nggak tahu mau mulai di mana. Oke. Berapa lama kamu kerja di tempat saya? 3 tahun sampai 5 tahun. Wah, kalau secepat itu 3 tahun sampai 5 tahun, saya rugi dong invest sama Anda dong. Dia ngomong gitu ke saya. Kenapa? Mesti rugi Pak? Iya dong, kan kita baru bidik Anda nih. Terus 3 tahun Anda keluar, saya dapat apa? Saya yakin sekali Pak, saya dimanapun saya berada, saya akan sangat produktif. Saya mau begitu, sama bos saya. Oke, 5 tahun lah paling enggak. Saya akan belajar Pak.
selama masih ada yang saya pelajari, saya akan ke situ. Saya tetap akan di sini, Pak. Ya. Saya mau gitu. Baik, ekspektasi salarimu berapa? Saya serahkan kepada Bapak. Kamu pasti punya dong target penghasilan berapa? Kalau saya gini Pak prinsipnya, saya datang kemari untuk belajar seperti saya katakan kepada Bapak. Saya bukan untuk bekerja. Jadi kalau saya belajar, saya dikasih uang, saya kan tuang saku saya sudah terima kasih. Dikasih mes lagi, antar jemput lagi, makan lagi. Saya bilang begitu. Oke, nanti kamu serahin sama kita. Saya serahkan sama Bapak, saya yakin Astra akan mensejahterakan karyawannya. Oke, good. Nah, selesai kan? Keterima saya. Ya, ada tes lagi sih sebetulnya sih. Ya, tesnya seperti gini. Karena saya bagian purchasing. Nah, kenapa kamu ngelamar di bagian purchasing saya? Begini sih Pak, saya sebetulnya kan seperti saya katakan, saya kan menjadi pengusaha. Saya perlu ilmu menjadi pengusaha, itu adalah menjual. Nah, saya tadinya mau melamar di bagian pemasaran, tapi di sini tidak ada bagian pemasaran karena factory. Nah, saya berpikir bagian pemasaran akan berhubungan dengan bagian penjualan. Saya juga bisa belajar dari situ. Paham nggak teman-teman? Masuk kan? Runut kan? Jadi kan bikin bagian main duluan, menuju pada tujuan akhir menjadi pengusaha, ditarik ke sini. Oke, terus saya bilang, nah jadi saya yakin saya juga akan belajar dari bagian pembelian. Karena kalau saya mau jadi pedagang, saya juga akan menjual dan membeli. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu Jaya. Seandainya nih ya, ada tiga penjual, apa namanya? Vendor. Tiga vendor. Ada 3 vendor, dia ngasih harga sama-sama murah lah. Anggap aja begitu. A, B sama C. Tapi yang C ngasih kamu komisi. Kamu terima yang mana? Yang jelas saya tidak terima komisi Pak. Kalau dia mau memberikan kepada saya laporkan ke Bapak atau ke atasan saya. Loh, ini sudah paling murah nih semuanya nih. Tapi yang paling murah, anggap aja deh, bukan tiga-tiganya murah. Dia sudah paling murah, dia ngasih komisi kamu juga. Tetap gak saya terima. Loh, kenapa kamu terima? Dia sudah paling murah kok. Nanti dia akan mempengaruhi keputusan saya di next ordernya. Dan kalau dia melakukan ini kepada saya, dia akan memperlakukan kepada orang setelah saya. Dia bilang gitu, saya bilang gitu ya, alhamdulillah keterima. Dan saya pernah kejadian seperti itu, ya, dikasih, sudah BO udah jadi gitu loh, dikasih $5.000, saya tidak tolak, saya ancam malah. Tidak cuma saya tolak, ya, saya ancam mau tak laporin atau jadi diskon. Ya alhamdulillah orang itu jadi investor saya pertama kali. Paham ya kawan-kawan ya? Ya jadi kalau kita bisa mendapatkan passionnya dia beneran atau cita-citanya dia, terus kita adalah bagian dari misi yang sama. Contoh begini. Anda berada di Malang, mau ke Jakarta. Ini sebetulnya kebalik ya. Kalau gini, ini nggak selaras. Malang di sini nih, Jakarta sini, gitu ya. Surabaya sini kan? Surabaya mana sini? Ini ya. Anggap aja ini ya. Nah, Semarang nih, gitu kan? Oke, nah, jadi dari Malang ke Jakarta, Anda lewat Semarang kan? Iya nggak? Nah, ini tim Anda atau calon tim Anda akan pergi ke Jogja. Bisa dong lewat sini dong dia. Iya nggak? Jadi dari Malang, Semarang ke Jogja. Paham ya maksudnya? Nah, ini yang disebut tidak satu visi, tapi satu misi. Paham nggak? Jadi dia bisa, oke Pak, saya numpang ke Semarang, tapi nanti saya belok ke Jogja Pak ya. Nah bisa jadi perusahaan Anda adalah stepping stone dia to sukses. Kalau Anda bisa nemukan itu, Anda bisa encourage dia, ayo kamu perlu belajar ini, ayo kamu perlu belajar ini. Ngerti ya? Satu perjalanan dengan Anda. Itu lebih enak. Kalau Anda tidak menemukan hal itu, Anda harus tanya sama dia. Gini loh, aku perhatiin ya, kamu kalau mau ke sana lewat tempatku kejauhan. Dan kamu akan wasting time nanti. Kamu akan nyampe ke sana. Saranku kamu malah jadi ke sana. Dan jangan ke tempat kita, ke tempat yang lain aja. Inilah kamu ya, gini. Kalau saya cenderung begitu, nggak mau terima. Meskipun orang itu berkualitas. Paham ya? Kenapa? Nanti dia akan lama ke tempat kita. Dan dia kerja tempat kita karena gaji doang. Saya nggak mau itu. Saya maunya kamu kerja tempat kita bukan karena masalah gaji. Itu yang selalu saya pakai patokan sampai sekarang. Ya, meskipun dia di level kedua mungkin ada yang karena masalah gaji, mungkin saya nggak ngerti.